kemarin tuh si Salim sudah seminggu sudah nggak masuk sekolah. Saya tuh bingung dia tuh kemana. Saya tanya temannya, katanya dia itu jalan sama teman-temannya. Dia tuh memakai obat terlarang seperti itu. Apa ibu mau tahunya? Oh iya, kemarin saya sempat dengar isu-isu itu bahwa Salim sudah tidak masuk selama seminggu. Tapi terkait dia menggunakan seperti ibu bilang tadi menggunakan narkoba, saya kurang tahu Bu. Saya cuma mendengar bahwa Salim tidak masuk sekolah. Jadi kalau misalnya untuk lebih pastinya nanti, saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu sama teman-temannya Salim, apakah benar kabar itu betul gitu nah, yang dilakukan oleh Salim. Oh baiklah. Jadi tindakan selanjutnya seperti apa ibu? Karena saya belum terlalu tahu pasti terkait itu permasalahan Salim menggunakan narkoba atau tidak, jadi saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman kelas Salim, benarkah si Salim ini telah menggunakan bahan-bahan obat-obatan yang terlarang. Jadi bisa ditunggu di ruangan ibu, nanti saya akan kabari selanjutnya. Baik ibu, nanti saya akan menunggu kabar selanjutnya. Ini tidak. Ya ibu. Benar temannya Salim? Iya Bu, saya temannya Salim Bu. Oh begini, jadi tadi kamu punya wali kelas itu datang ke ruangannya ibu. Nah, dia memberitahu sama ibu bahwa Muhammad Salim itu sudah tidak masuk selama seminggu. Dan katanya dengar kabar-kabar dari temannya, temannya itu melihat si Salim ini jalan sama temannya, terus dia menggunakan kayak narkoba gitu. Nah itu apakah betul? Kalau untuk itu sih Bu, saya kurang tahu Bu, karena selama seminggu ini saya tidak berkontekan sama Salim karena nomor Salimnya tidak aktif Bu, begitu Bu. Oh jadi si Salim itu sudah lama tidak berkontekan sama kamu? Iya Bu. Dan nomornya juga tidak aktif? Iya Bu. Oh ya sudah Bu. Ya sudah ya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Jadi ibu, bagaimana sudah kelanjutan dari masalah Salim? Apa kelanjutannya seperti apa? Oke, jadi dulu kan saya sudah ketemu sama teman Salim. Terus saya tanya terkait masalah Salim. Setelah ini tidak mengetahui karena sudah lama tidak kontekan sama Salim, dan setiap weekend juga Salim tidak aktif dalam kabarnya. Jadi teman kelasnya ibu tidak mengetahui bahwa Salim itu punya masalah menggunakan narkoba. Jadi tindak lanjutnya itu seperti apa ibu yang akan dilakukan oleh ibu? Jadi karena yang kita tahu Salim itu sudah tidak masuk selama seminggu dan mempunyai masalah yang menggunakan narkoba atau narkotika. Jadi tahap pertama di sini saya akan menghubungi dulu kedua orang tua Salim, menelpon untuk bisa datang ke sekolah seperti itu Bu. Oh baiklah ibu. Jadi kalau misalnya di sini kedua orang tua Salim pada saat saya telepon tidak diangkat, saya akan mengirimkan surat undangan panggilan untuk kedua orang tua Salim bahwa harus datang ke sekolah. Dan kalau misalnya tidak digubris lagi di sini, maka kita akan melakukan visit ke rumah Salim, mendatangi kedua orang tuanya Salim untuk membicarakan permasalahan ini. Gitu. Baiklah ibu, kalau seperti itu. Ya, Bu. Oh, nggak diangkat.
sudah 2 kali nih nggak diangkat sama orang tua saya. Apa saya akan mengirim lewat surat undangan ini kali ini? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masuk dulu Bu. Ayah. Mohon maaf Ibu menunggu waktunya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya guru BK-nya Salim. Saya Ibu Nurul Iza. Di sini saya datang ke rumah Ibu karena kemarin Ibu saya telepon, kemungkinan Ibu sibuk jadi Ibu tidak mengangkat. Dan saya ada kirimkan undangan ke rumah untuk Ibu datang ke sekolah Salim, tapi Ibu tidak datang. Jadi saya langsung saja datang ke rumah Ibu. Di sini saya untuk menyampaikan terkait anaknya Ibu Salim. Nah, jadi di sini apakah Ibu mengetahui bahwa Salim sudah tidak masuk selama seminggu sekolah? Kalau itu saya tidak tahu ya Bu, yang saya tahu setiap pagi itu Salim selalu pamit untuk ke sekolah. Jadi kalau dibilang nggak masuk selama seminggu itu nggak mungkin gitu nah. Jadi kemana aja dia selama ini? Jadi Ibu tidak tahu kalau anak Ibu itu tidak sampai ke sekolah. Nggak tahu Bu. Di rumah Salim tidak pernah kasih tahu Ibu kalau misalnya dia lagi kesini atau kemana gitu. Biasanya dia sering pamit sih Bu, kayak misalnya kalau ke sekolah kayak gitu kan, atau pergi main sama teman-temannya dia pamit kok. Gitu. Kalau bapaknya Salim tahu, Salim tidak masuk sama Tidak tahu juga Bu. Kalau itu saya saja tidak tahu, apalagi bapaknya. Bapaknya jarang di rumah juga. Paling malam baru di rumah. Kalau boleh tahu pekerjaan bapaknya Salim apa ya Bu? Dia nambah. Oh, tambak. Iya. Salim sebelumnya ada punya masalah nggak Bu di rumah? Kalau sama ibu atau sama bapaknya punya masalah nggak Salim? Setahu saya sih nggak ada Bu. Sejauh ini baik-baik aja. Oh, oke Bu. Jadi gini, permasalahan Salim ini saya harus sampaikan ini ke ibu. Mungkin ini akan cukup membuat ibu kaget tentang permasalahan ibu karena ibu kurang tahu juga tentang Salim. Ternyata selama ini tidak masuk sekolah selama seminggu. Ngomong ke ibu bahwa dia sekolah terus, dan permasalahannya di sini Salim itu menggunakan narkoba. Apa Bu? Yang benar? Iya Ibu, itu benar. Sebentar, Ibu dapat informasi ini dari mana? Yang tadi saya bilang Ibu dari wali kelasnya Salim. Nah, wali kelasnya Salim ini diberitahu oleh temannya Salim bahwa Salim ini menggunakan narkoba. Nah, pada saat saya menerima berita itu dari wali kelasnya Salim, saya langsung tanyakan ke temannya Salim, mungkin teman dekatnya dulu, cuman sekarang katanya si Salim ini tidak pernah sudah telepon-teleponan sama temannya ini. Tidak, kalau misalnya telepon juga Salim jarang angkat, terus tuh kadang HP Salim tuh tidak aktif gitu. Nah, jadi saya cari tahu lagi dari teman-temannya, katanya banyak yang bilang memang Salim menggunakan narkoba Ibu. Tidak betul itu Ibu. Jangan-jangan ini cuma berita hoax aja Bu. Setahu saya anak saya baik-baik aja selama ini. Ke sekolah juga dia pamit, kemana-mana itu dia pamit. Jadi yang saya tahu kegiatannya di luar itu nggak sampai ke situ, kayak nyentuh barang seperti itu gitu loh Bu. Ini baru pertama kalinya saya dengar kalau dia itu menggunakan barang tersebut dari Ibu. Oh begitu. Terus si Salim ada di rumah atau belum pulang dari sekolah? Belum pulang, tadi pagi dia pamit ke sekolah katanya. Ini sudah jam berapa Bu? Ini sudah waktunya siswa pulang. Ya, kita tunggu saja dia pulang Bu. Assalamualaikum.
Masuk. Salam. Nah, ini dia, Bu. Duduk, Salim. Duduk dulu. Kok ibu ada di sini? Ibu ngapain di sini? Ya, ya maunya ibu tanya Salim. Salim dari mana? Ini sudah jam pulang sekolah. Oh, Ayo. saya dari rumah teman. Nah, yang betul dari rumah teman. Ya bu, Salim jangan bohongin Ibu ya. Salim Enggak. dari mana? dari rumah teman bu. Tapi tadi pagi ada ke sekolah. Pergi bu. Ah, Yang betul. Betul bu. Ini ibunya sampai nyariin kamu. itu kata teman kamu sama wali kelas kamu katanya kamu tidak masuk selama seminggu. Ayo, Enggak ayo. bu, saya masuk tadi. Ayo Salim, jangan bohong sama orang tuanya. Jangan bohong kamu sama Ibu Lim. Kalau sampai kamu berani bohong, Ibu telepon bapak kamu suruh pulang, dia langsung ngomong sama kamu. Enggak kok bu, saya enggak bohong bu. Oh, terus kenapa wali kelas kamu sama teman kamu mengatakan bahwa kamu tidak masuk sekolah selama seminggu? Tidak mungkin teman kamu atau wali kelas kamu, terutama wali kelas kamu sendiri, tahu masalah ini. Kalau misalnya kamu ke sekolah kan pasti tidak ada dikasih seperti ini gitu Salim. Ayo Lim, jujur Salim. Kenapa? Adakah masalah kamu sama sama kedua orang tua kamu, terutama sama sama ibu kamu atau bapak kamu gitu? Ya bu, saya sebenarnya tidak masuk sekolah beberapa minggu ini bu. Nah, jadi kemana aja kamu selama ini? Ke rumah teman bu. Yang Ke rumah apa? teman? Ngapain? Setiap Iya, Bu. hari? Iya bu. Sepagi itu? Iya bu. Ngapain aja? Ya main-main sama teman. Main apa jam segitu, baru pulangnya jam segini? Sabar bu ya, sabar. Di sini kita tanya dulu sama Salimnya. Di sini saya akan berbicara. Jadi begini Salim, tadi ibu datang ke sini kasih tahu orang tua kamu. Ternyata orang tua kamu tidak mengetahui bahwa kamu tidak masuk ke sekolah selama seminggu, dan orang tua kamu juga tidak tahu permasalahan yang kamu hadapi. Nah, jadi ibu menceritakan sama orang tua kamu bahwa kamu tuh terkena kasus narkoba. Nah, wali kelas kamu bilang seperti itu sama teman kamu. Wali kelas kamu, teman kamu ngomong ke ibu bahwa kamu terkena kasus narkoba, dan mereka melihat, teman kamu melihat dan lapor ke wali kelas kamu. Apakah itu betul, Salim? Iya bu, benar. Tapi siapa teman saya yang kasih tahu? Katanya teman sekelas kamu. Nah, dia kasih tahu ke wali kelas kamu, dia lapor bahwa kemarin dia kamu tuh jalan sama teman kamu, 4 orang katanya, termasuk kamu. Iya bu, benar bu. Nah, terus dia lapor ke wali kelas kamu, dan wali kelas kamu lapornya ke ibu. Terus ibu kasih cerita lah sama orang tua kamu, ada apa sebenarnya ini, kenapa Salim bisa seperti ini. Salim kan siswa yang berprestasi di sekolah, kenapa bisa seperti ini Salim? Apa masalah kamu? Coba ceritakan ke ibu sama ke orang tua kamu, jadi orang tua kamu tuh bisa paham gitu. Jujur aja, Lim. Apa yang buat kamu sampai pegang barang seperti itu, Lim? Ibu nggak nyangka. Kenapa sebenarnya? Kan di rumah kita baik-baik aja tuh. Iya bu, sebenarnya bu, saya begini karena tekanan dari bapak. Kenapa bapak kamu? Dia terlalu menekankan Salim untuk kemauannya bapak. Padahal Salim inginnya tuh bagian olahraga. Salim suka betul menjadi atlet, dan bapak menekankan Salim untuk terus belajar. Jadi Salim menjadi bosan ibu. Oh, gitu. Jadi seperti itu Bu. Tapi sebelumnya kenapa Salim tidak berpendapat sama bapak Salim, kayak ngajak bicara, Pak, Salim nggak mau, maksudnya tuh bicara sama bapak baik-baik. Pak, Salim tuh lebih suka ke bidang olahraga. Salim bisa ke akademik belajar dulu, tapi
Salim kan punya hobi, lebih condongnya ke akademik seperti pengen jadi atlet. Terus kenapa Bapak sampai menyuruh Salim untuk selalu mengikuti apa yang Bapak mau? Saya tidak pernah berbicara sama Bapak seperti itu. Nggak pernah, Bu. Nah, kenapa Salim? Karena Salim takut nanti Salim dipukuli atau bagaimana. Loh, kok bisa berpikir seperti itu Salim? Kan bisa ngomong baik-baik sama mama, sama bapak, atau kalau belum berani ngomong sama bapak, kan bisa ngomong sama mama. Dan mama yang sampaikan gitu loh, nggak sampai kayak gini. Kalau sudah kayak gini, terus mau gimana? Sabar Bu, sabar. Maafkan Salim. Memang Salim salah, apalagi sudah menyentuh narkotika tuh. Apalagi itu memang tidak boleh, melanggar hukum memang itu. Nah, itu Salim tahu sendiri kan? Iya, Bu. Tadi Salim bilang Salim takut kan Bu dengan bapaknya. Dan di sini bapaknya Salim itu keras Bu orangnya sehingga Salim seperti ini. Kalau dibilang keras memang keras sih Bu, tapi yang kita tahu kan itu semua demi kebaikannya Salim gitu loh. Tapi dia nggak pernah cerita apa keinginannya yang sebenarnya. Jadi bapaknya tuh seolah kayak pengen ngarahin dia ke tempat yang lebih baik gitu, nah demi masa depannya dia. Memang orang bapaknya ini lebih senang dia prestasinya itu di bidang akademik, bukan di bidang olahraga gitu. Terus Salim nggak pernah cerita ke ibu gitu. Nggak pernah. Ini orangnya diam aja kalau di rumah, kecuali kalau ditanya. Dan kita pun sebagai orang tua kan nggak kepikiran sampai sana ya. Orang tua kan cuma ngarahin, terus anaknya ngikutin, ya udah gitu. Kecuali kalau dia sampai ngeluarin pendapatnya kayak dia nggak suka di bagian bidang akademik, saya pengen kesini kayak gitu kan kita tahu gitu. Ini dia nggak ngomong sama sekali. Nah, begitu Salim. Jadi kamu ini kan gimana kalau sudah begini Salim punya seorang asisten ternyata teman di belakang kamu kecewakan hati ibu kamu bilang kamu izin sama ibu kamu ke sekolah, ujung-ujungnya nggak ke sekolah, mau ke tempat lain. Yang lebih sakitnya lagi ibu kamu tidak tahu kamu menggunakan narkoba. Salim tahu kan dampak menggunakan narkoba itu seperti apa Salim? Tahu nggak Salim? Tahu, Bu. Cuma karena terbiasa jadi lebih menenangkan kalau pakai yang begituan, Bu. Dari kapan Salim mencoba narkoba itu? Apa dari teman-temannya Salim bawa bilang kayak kamu pakai aja Lim narkoba Lim, ini bikin tenang kok, Salim stres, pakai aja Lim. Iya, karena pas beberapa minggu yang lalu baru yang pertama kali Salim dikasih coba, baru Salim merasa lebih tenang memakai itu, jadi Salim Lanjut gitu. lanjut. Terus kalau misalnya pas Salim mabuk begitu, Salim nggak ketahuan kok nggak Salim pulang ke rumah gitu, atau Salim nggak pulang ke rumah? Nggak kelihatan Bu, kan gimana ya, dia ini kan kadang pulangnya sore, jadi kita sebagai orang tua di rumah juga kayak berpikir dia nih mungkin dia ikut kegiatan lain ekstrakurikuler gitu kan. Pas dia pulang tuh biasa aja, cuma dia langsung masuk ke kamar gitu. Pantesan ibu nggak tahu Lim. Nah, jadi begini Bu, di sini maksud kedatangan saya bukan untuk supaya ibu sama Salim itu ribut. Di sini saya ingin menyampaikan itu permasalahan Salim, karena kita tahu kan Salim ini masih sekolah, apalagi masih kelas 11, masih panjang perjalanannya. Kalau udah sudah menyentuh barang seperti itu, apalagi narkoba itu kan bisa kecanduan ibu. Dan Salim juga ya pasti akan bikin ibu kecewa, terus sekolahnya hancur juga ibu, apalagi Salim ini kan kebanggaan sekolah, yang berprestasi di bidang akademik maupun akademik.
karena begini, karena dia merasa bahwa bapaknya itu keras, jadi dia takut bahwa dia akan bercerita sama bapaknya gitu. Jadi pemikiran Salim di sini, nanti kalau ada cerita nanti bapaknya akan mau kuliah gitu. Jadi dia juga nggak berani gitu. Salim juga anaknya diam. Nah jadi nih, kalau misalnya ada apa-apa ceritalah ke ibu kamu, jadi ibu kamu tuh tahu, nanti ibu yang sampaikan ke bapak tentang terkait apa yang kamu rasakan gitu. Kalau sudah begini ya gimana sudah ibu? Saya juga bingung bu. Saya nggak mau nanti kalau anak saya ini langsung diangkut polisi atau dibawa polisi ke kantor kayak gitu. Kayaknya kalau untuk sampai sana pasti ada kasusnya ke ibu. Jadi saya sebagai guru BK-nya Salim di sini mengundang ibu secara langsung untuk datang ke sekolah untuk berbicara mengenai permasalahan Salim. Jadi kita akan melakukan konsultasi sama-sama. Nah nanti ibu ke sekolah untuk menyelesaikan permasalahan Salim dengan saya langsung di ruang BK agar permasalahan Salim ini cepat terselesaikan. Kalau untuk keputusannya Salim akan dibawa ke BNN atau pihak yang berwajib itu nanti Bu, setelah kita menemukan jalan yang baik buat Salim, itu pasti nanti akan diputuskan oleh kepala sekolah, pihak yang berwajib yang bisa menentukan Salim apakah harus dibawa ke BNN atau ke kemana, itu tergantung dari pihak sekolah itu. Jadi mohon maaf ya ibu, di sini si Salim saya prinsip ke ibu bahwa karena saya sudah terjerat kasus narkoba, dan kasus narkoba itu bukan kasus yang kecil, apalagi Salim ini ada SMA, dia akan bisa satu malam dan ibu besok akan ke sekolah ketemu dengan saya untuk membahas permasalahan Salim ini. Nah setelah kita membahas dan nantinya mendapatkan solusi yang terbaik dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolahnya Salim, setelah itu nanti kita langsung kasih kuasa dari selnya. Setelah itu kami akan menghubungi pihak yang berwajib yang akan menangani Salim yang tentang kasus narkoba ini. Seperti itu. Iya tidak apa-apa bu, mungkin saya juga sebagai orang tua ngerti kalau untuk kasus seperti ini otomatis anak saya bakal ditahan ya. Ya semoga saja tidak dalam waktu yang lama, kemungkinan itu juga demi kebaikannya dia, biar dia nggak kabur. Ini anak memang jarang di rumah akhir-akhir ini. Jadi yang kita tahu tuh dia keluar pamit ke sekolah, makanya tahu kabar ini dari ibu kan saya kaget juga sebagai orang tuanya. Jadi apapun keputusannya saya harap itu yang terbaik untuk anak saya. Dan terkait undangan dari ibu, saya usahakan besok untuk hadir langsung ke sekolah agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, Kang Salim minta maaf sama orang tuanya, sudah bohong sama ibunya. Bukan seperti itu ya Salimnya. Iya Dia minta maaf sama ibunya dulu. maaf kelakuan Salim. Mau kayak mana lagi Lim, ini sudah terjadi Lim. Ibu juga bingung. Nanti kalau bapak tahu kayak mana. Ini ibu belum sampaikan ke bapak loh. Jelaskan saja Bu secara pelan-pelan supaya bapaknya Salim tidak lagi menghajar Salim gara-gara ceket. Nanti dengar seperti itu bapaknya Salim yang sudah keras menyerang seperti ini, nanti mungkin malah bisa buka saja yang baik ya. Ya udah Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih sudah mau terima saya di rumah ini. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu siang-siang ini. Salim jangan kemana-mana lagi, di rumah saja ya.
Bu, saya pamit pulang ya, Bu ya. Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Ayo Lim. Iya ibu. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah menghadiri undangan yang kami berikan. Baik, selanjutnya kita akan ke ruang BK untuk menindaklanjuti masalahnya. Mari Bu, saya antar ke ruang BK. Permisi Bu. Ya, masuk. Baik Ibu, di sini saya membawa Pak Salim untuk menemui Ibu karena Ibu mengundangnya kemarin untuk mengadu Ibu di sekolah. Oke, terima kasih Bu Uci sudah membawa kesalahan saya. Baik Ibu, pertama-tama saya terima kasih karena Ibu sudah mau datang ke sekolah mengundang saya secara langsung. Di sini karena Ibu sudah mengetahui kenapa Ibu dipanggil ke ruangan saya itu untuk membicarakan permasalahan yang kemarin kita bahas di Ibu terkait anak Ibu itu satu. Jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu yang Ibu ini itu seperti apa untuk anaknya, menceritakan tentang ini. Jadi begini Bu ya, karena saya pikir si Salim ini juga kan masih terlalu muda untuk kasus seperti ini. Saya tahu ini pelaporan dan pasti akan melibatkan polisi kalau sampai terdekat ke sana kan. Nah maunya saya ini saya tidak mau anak saya sampai dijemput sama polisi, apalagi nanti diburu penjara. Saya takut itu Bu, karena saya pikirkan masa depannya si Salim untuk kedepannya seperti itu. Oke, kalau untuk masalah yang seperti ini kita bicarakan terdengar di ruang edisi itu tidak akan terjadi karena di sekolah ini akan menutup rapat-rapat tentang masalah Salim yang menggunakan narkoba. Jadi di sini saya mau melakukan rapat terlebih dahulu sama kepala sekolah, terus dari guru lainnya soal Salim solusinya yang bagus seperti apa, apakah dia harus dikeluarkan dari sekolah atau dia kayak diskorsing selama beberapa bulan habis itu bisa bersekolah lagi atau seperti apa, itu nanti dari pihak kepala sekolah yang akan memberikan solusinya seperti itu. Baiklah Bu, jadi kira-kira kapan saya bisa mengetahui solusi selanjutnya dari masalah Salim ini? Kalau menurutnya ya karena ini masalah yang sangat besar, jadi kita usahakan besok Ibu akan mengetahui solusi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dan dari rembukan guru-guru serta saya sebagai guru BK-nya. Jadi nanti Ibu bisa tahu besok. Jadi saya akan kabari Ibu lewat telepon dan memanggil Ibu kembali ke sekolah untuk turun ke rapat bersama guru, bersama saya, bersama kepala sekolah dan guru lainnya. Seperti itu. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Salsala dan saya berbincang dengan guru-guru yang ada di ruangan kali ini dan Mas Salim beserta Salim.
dan dia tersandung oleh permasalahan itu narkoba. Jadi terkait yang sebelumnya, saya selaku guru BK di sini akan menceritakan kejadian seperti apa dan permasalahan seperti apa. Jadi di sini saya sudah mendatangi kedua orang Salim di rumahnya karena tidak bisa datang ke sekolah waktu pertama kali saya panggil, tidak ada respon. Jadi saya datangi ke rumahnya dan saya menanyakan tentang Salim dan di situ orang tua Salim sangat kaget mengenai permasalahannya, yaitu terkena kasus narkoba. Dan pada waktu itu Salim juga ada di situ, cuma disayangkan sekali karena bapaknya Salim tidak ada. Jadi saya hanya mengobrol, berbincang-bincang sedikit terkait permasalahan Salim dengan beliau ibunya. Jadi pada saat Salim datang ke rumah, saya menanyakan kenapa Salim bisa menggunakan bahan seperti itu atau obat seperti itu. Di sini Salim berbicara sama ibu bahwa dia lagi dalam keadaan tertekan, stres karena selalu disuruh untuk mengikuti perintah bapaknya, dan Salim ini tidak bisa mengeluarkan pendapat atau pikiran dia, jadi sehingga dia stres dan melakukan
semaksimal mungkin agar dia bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah lagi. Baik Bu, terima kasih. Gimana? Oke, kami sudah memberikan penjelasannya. Terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada Jadi bagaimana Ibu, apakah Ibu setuju dengan pendapat kepala sekolah dan Pak Salim? Iya, jika itu yang terbaik untuk anak saya setuju. Setujunya saya setuju. Oke, karena ibunya masih belum setuju, jadi kesimpulan daripada kali ini dimana kita akan membawa Salim menuju BNN dan terlebih dahulu kita akan rapat pada BNN dulu memberitahu permasalahan ini. Setelah itu kita akan membawa Salim ke pihak yang berwajib untuk menangani masalahnya dan melakukan klarifikasi untuk Salim. Setelah itu setelah dia keluar dari klarifikasi, wali kelasnya siap untuk memperbaiki nilai Salim yang otomatis pasti akan terbaik pada masalah ini dan kita pihak sekolah akan membantu Salim untuk tetap diterima di sekolah lain dan untuk permasalahan Salim ini. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih kepala sekolah, terima kasih wali kelas yang Mas Salim, terima kasih juga kepada Ibu Sandy dari pihak BNN yang sudah mau hadir ke sekolah kami dan dengan kami. Terkait kemarin saya sudah menghubungi Ibu, di sini Ibu sudah tahu kenapa Ibu dikatakan salah satu siswa kami yaitu Mas Salim dari kelas 10 IPA terkena kasus perundungan narkoba dan